Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nur yang sudah berkenan hadir sebagai penguji. Dan mohon maaf ini waktunya jadi kita harus menunggu hampir 17 menit gitu ya. Harusnya dimulai tadi jam 10:10. Iya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan paparan sidang akhir dari Saudara Yulianto ya. Nomornya berapa ya Yul ya? 15/2016-126 Bu. Oke ya, dengan judulnya, ini nggak kelihatan tadi. Dengan judulnya Image Colorizing Using Nogan and Clahe. Waktunya 15 menit, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Dewi sebagai pembimbing dan Bu Nur sebagai penguji yang telah menyempatkan waktunya pada sidang saya yang berjudul Pewarnaan Citra Grayscale menggunakan No Generative Adversarial Network dan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Ya. Latar belakang, pewarnaan citra adalah proses penambahan warna pada citra hitam putih atau grayscale. Proses ini sangat bergantung kepada keahlian manusia. Saat ini proses pewarnaan sangat menyita waktu, mahal, dan sangat membutuhkan keahlian dan pengetahuan di bidang artistik untuk memberikan warna yang tepat pada sebuah citra grayscale. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain pewarnaan citra menggunakan Generative Adversarial Network atau GAN memiliki dua komponen yaitu pewarna dan pengecek, dan GAN dengan tambahan UV color space. Penelitian Chao dan Ko memiliki akurasi antara 60 hingga 80%, memiliki kekurangan vanishing gradient di mana generator tidak bisa mengikuti kritik. Nogan adalah metode baru yang dikembangkan oleh Jason Antic. Memiliki kelebihan pada pewarnaan citra karena melakukan pelatihan secara terpisah antara pewarna dan pengecek, sehingga meminimalisir kejadian vanishing gradient. Selain itu ada Clahe atau Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Adalah sebuah pre-processing pada citra grayscale yang berfungsi untuk meningkatkan kecerahan pada citra. Clahe ini telah diuji oleh Ban dan Patel pada penelitiannya tahun 2017. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa tinggi performa atau kesamaan nilai piksel pada proses pewarnaan citra grayscale menggunakan metode Nogan dan Clahe. Perhitungan ini menggunakan metode SSIM. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akurasi nilai SSIM untuk metode Nogan dan Clahe pada proses pewarnaan. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah digunakan dataset yang berupa citra landscape dengan objek berupa air, gunung, kota, dan hutan dengan ukuran 800 x 800. Dataset berjumlah 5.000 yang bersumber dari Kaggle. Citra data uji berasal dari negara Eropa dan Jepang. Digunakan pre-trained model yang telah dilatih di ImageNet yang memiliki 14 juta gambar dan 21.841 subkategori, karena menurut penelitian Varga dibutuhkan data gambar lebih dari 2 juta untuk melakukan pewarnaan. Untuk model sistem, pertama citra grayscale diinputkan, selanjutnya model akan di-load dan proses pewarnaan akan dilakukan, menghasilkan citra berwarna. Nah, dataset berjumlah 5.000 yang didapat dari Kaggle, terdapat 4 objek yang ada pada dataset, yaitu objek air, gunung, hutan, dan kota. Berikut adalah contoh citra dan total dataset tiap kelas. Jadi untuk gunung ada 1.800, untuk air ada 1.900, untuk hutan ada 900, dan untuk kota ada 400. Nah, digunakan stratified sampling, di mana dilakukan pembuatan subkelas terlebih dahulu dan selanjutnya pengambilan acak dari subkelas tersebut untuk sampling datanya. Alasan menggunakan stratified sampling ini karena data berurutan sesuai tempat pengambilan. Agar pengambilan data seberagam mungkin, maka digunakan metode stratified sampling ini begitu. Dilakukan 2 pre-processing untuk pada sistem ini, yaitu Clahe untuk meningkatkan kecerahan image dan normalisasi untuk mempercepat perhitungan CNN. Clahe adalah metode peningkatan kecerahan citra atau histogram equalization. Pertama, citra akan dipecah menjadi beberapa zona. Selanjutnya mencari distribusi kumulatif dan clip limit pada tiap zona.
setelah itu melakukan histogram equalization sesuai dengan batas clip limit. Jadi jika ada nilai pixel yang melebihi clip limit akan ditahan untuk tidak melebihi clip limit tersebut gitu. Ini ada rumusnya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi ini menggunakan rumus si image dibagi 255 digunakan untuk mempercepat proses perhitungan konvolusi nanti di proses utamanya. Untuk selanjutnya, no-GAN adalah sebuah metode modifikasi dari GAN di mana terdapat dua buah sistem yaitu generator atau pewarna dan kritik atau pengecek yang saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Metode pelatihan ini disebut zero sum game, di mana keuntungan dari satu agen didapat dari kerugian agen lain. Sebagai contoh, jika generator benar, maka kritik mengalami kerugian karena menganggap data hasil pewarnaan itu benar. Sebaliknya, jika kritik benar, maka generator gagal dalam melakukan pewarnaan. Nah, perbedaan no-GAN ini ada pada... Kalau udah. Oh, udah pada pasir. Dilanjut ini atau bagaimana, Bu? Dilanjut saja kalau begitu. Perbedaan no-GAN ini ada pada proses pelatihan di mana jika GAN normal melakukan pelatihan langsung dari nol antara generator dan kritik, no-GAN melakukan pelatihan dengan cara terisolasi dan parsial, di mana generator akan dilatih dulu secara sendiri dan kritik juga dilakukan pelatihan secara sendiri. Selanjutnya dilakukan pelatihan gabungan seperti GAN biasanya. Perbedaan inilah yang membuat masalah vanishing gradient itu hilang. Masalah vanishing gradient itu di kondisi di mana kritik sangat pintar dalam mengecek gambar dan menolak semua gambar yang digenerate oleh generator, sehingga generator tidak bisa melakukan pelatihan atau tidak bisa belajar dari sistem begitu. Nah, dari generator sendiri terdiri dari sebuah arsitektur yaitu UNet. Lalu konvolusi menjadi dasar dari arsitektur ini. UNet ini memiliki dua buah bagian yaitu contracting pad dan expanding pad. Contracting pad digunakan untuk mencari fitur citra, sedangkan expanding pad digunakan untuk merekonstruksi ulang citra dengan menggabungkan citra yang ada pada contracting pad dan citra hasil fitur ekstraksi. Nah, ini flowchart yang tadi yang lebih detailnya. Nah, selanjutnya ada proses kritik digunakan untuk proses pengecekan di mana input proses ini ada dua yaitu citra asli dan citra generator. Di kritik dilakukan konvolusi juga dan flatten untuk pengecekan kualitasnya. Kritik digunakan di proses pelatihan saja karena pada proses pengujian generator yang digunakan adalah generator terbaik yang sudah lulus uji kritik begitu. Nah, ini flowchart dari kritik tersebut. Nah, selanjutnya menurut Varga dan Ranji 2017 belum ada pengukuran akurat dari proses pewarnaan citra. Namun ada sebuah pengukuran yang hampir mendekati mata manusia yaitu Structural Similarity Index. Alasannya menurut Hori dan Zhou ada 3 faktor utama yaitu terdapat perhitungan loss of correlation, luminance distortion, dan contrast distortion. Selain itu ada perhitungan error lain yang digunakan yaitu peak to signal ratio atau PSNR dan NRMSE. Nah, berikut ini adalah rumus dari SSIM. Rumus dari SSIM adalah sebagai di mana perhitungan perbandingan rata-rata menunjukkan luminance distortion, perbandingan variansi menunjukkan contrast distortion, dan terakhir loss correlation dihitung dengan covarian dari dua image. Pada sebelah kanan ada grafik SSIM pada tiap kelas. Ada juga perhitungan lain yaitu PSNR sebagai perhitungan yang membandingkan noise dari image generate dengan image asli dan NRMSE yang membandingkan jarak antara pixel satu gambar dengan gambar lain. Nah, pada sisi kanan ada grafik dari PSNR dan NRMSE pada tiap kelas. Nah, ini adalah hasil rata-rata dari tiap kelas yang telah diuji sesuai dengan data uji. Indikator dikatakannya baik suatu perhitungan SSIM adalah semakin dekatnya nilai tersebut dengan 1, maka semakin menyerupai aslinya. Berbeda dengan PSNR di mana batas dikatakannya baik adalah nilai di atas 30 dB, sedangkan NRMSE sendiri dikatakan lebih baik jika nilai mendekati 0. Nah, masuk ke analisis.
Analisis pertama adalah terdapat gambar dari sudut pandang yang berbeda. Ini mengartikan bahwa sistem terpaku pada data latih di mana citra air adalah dan citra langit pada data latih mayoritas berwarna biru. Analisis pada gambar kedua ada pada sudut pandang pemberian warna batu. Walaupun sistem sukses memberikan warna pada citra, tetap saja warna citra masih berbeda dengan citra aslinya. Nah, selanjutnya analisis ketiga ada pada gambar taman. Kurangnya dataset menghasilkan sistem kurang belajar tentang beberapa pola untuk pewarnaan. Maka dari itu menghasilkan warna abu-abu. Nah, ini zoom dari hasil gambar sebelumnya. Contoh kegagalan yang kurangnya data latih itu. Nah, analisis terakhir ada pada gambar ini di mana citra salah mengartikan objek dan menganggap bahwa objek air dan rumput adalah sama. Ini juga terjadi pada beberapa gambar yang telah dites di luar dari data uji. Nah, pertama ada gambar anjing di mana sistem gagal memberikan warna bola dengan warna kuning karena ketika grayscale warnanya menyerupai anjingnya yaitu putih. Selain itu ada pula kegagalan pewarnaan pada bagian kalung anjing. Nah, kalung anjing yang seharusnya berwarna biru malah diberi warna hijau. Ini karena ada pada proses grayscale perbedaan nilai piksel antara tali dan hijau atau rumput sangat tipis sehingga pada proses pewarnaan dianggap satu objek dan diberi satu warna. Nah, ini adalah warna bola tadi yang telah dijelaskan yang berbeda itu. Terakhir ada pada citra di luar dataset yaitu pantai ini, di mana pada citra aslinya terdapat 4 objek utama yaitu langit, laut, pantai, dan rumput. Namun sistem gagal memberikan warna pantai dan menganggap pantai itu adalah air laut. Kesimpulan, pewarnaan citra menggunakan metode Nogan dan Clahe memiliki nilai rata-rata SSIM sebesar 0,86774, namun masih memiliki kekurangan baik dari data latih yang kurang banyak dan kurangnya preprocessing. Ya, seperti itu, Bu Dewi. Langsung ke demo atau ke sesi tanya jawab ya? Mungkin demo dulu boleh ya, Pak Asep? Bu Dewi, gimana? Demo aja. Demo dulu. Ya. Oh ya, ini demo aplikasinya. Nah, pertama kita cari gambarnya dulu, gambar yang hitam putih. Nah, muncul. Ketika ditekan generate, maka sistem akan melakukan pewarnaan. Di sini prosesnya sedikit lama karena memang sistemnya itu berat. Nah, ini hasil pewarnaannya dari tiap proses, dari input, citra Clahe, dan citra hasilnya. Sebentar Bu, gambarnya mulai videonya. Nah, di bawahnya pakai ini aja. Nah, di bawahnya ada proses
setiap pixelnya saya cuplik 10 kali 10 saja karena terlalu besar dari size utamanya begitu. Ada konvolusi, max pooling, dan di bawahnya ada relu activation. Sebentar saya pindahkan sharingnya dulu ke langsung video aslinya saja biar lebih jelas. Nah, ini video aslinya. Jadi pertama di browse, lakukan proses pewarnaan. Nah, di sini tampil hasil warnanya dengan pixel-pixel yang hasil prosesnya dicuplik hanya 10 kali 10 saja untuk contoh proses pertama dari sistem ini gitu. Selanjutnya adalah citra perbandingan ini. Gitu. Ya seperti itu Bu, Pak, bagaimana? Tinggal masuk ke bagian pertanyaan tadi atau bagaimana? Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mangga Bu Nur atau apa Asep? Oke, terima kasih. Saya dulu ya sebentar ya. Yuk. Oh, ya siap Pak. GAN ini memang agak sedikit apa namanya ya mungkin karena baru gitu ya, jadi banyak hal yang bisa dieksplor banyak banget gitu ya. Betul. Yang saya amati di GAN ini memang mempelajari warna dan pola dari sebuah objek ya, kemudian ditelusuri gitu ya. Kenapa? Jadi dicocokkan patternnya dengan tetangga-tetangganya untuk mendapatkan objek dulu begitu. Betul. Ya. Jadi kalau kita kasih gambar degradasi bukan objeknya, itu bisa meleset jauh gitu ya. Jadi harus memang pola dan gambarnya mirip gitu. Betul nggak? Betul, karena kalau misalkan ada objek yang tidak diketahui dan GAN ini belum belajar, dia akan gagal untuk melakukan pewarnaan gitu. Bahkan merusak pola yang sudah dipelajari. Ya, betul Pak. Memang jadi parameternya. Ya itu. Ya, jadi kalau ada bentuk yang mirip dan beda dari jenis bendanya, ini ya mungkin jadi tantangan dari GAN bagaimana men-split gitu ya. Misalkan batu-batu itu kan banyak gitu ya, banyak jenisnya. Itu tantangannya jenis batu-batu aja dulu gitu ya.
Ya, Pak. Untuk aplikasi geologi itu banyak yang mirip, tapi pola bentuknya mungkin ada sedikit degradasi gitu ya. Nah ini yang mungkin tantangan ke depan dari GAN gitu ya. Ya, Pak. Apa namanya? eh, Apakah di yang Anda gitu ya, Ya, Pak. bagaimana Anda bisa apakah sudah men-split gitu ya, mempelajari bentuk, warna dan perubahan-perubahan dari bentuk gitu ya, dengan warna yang sama atau sedikit sedikit degradatif gitu ya. Nah, Sampai di mana ini riset Anda? saya itu mencoba untuk melakukan pewarnaan langsung begitu. Mau dijawab ya, Pak ya? Jadi Ya, mencoba ya. melakukan pewarnaan langsung pada citra-citra. Jadi saya kan sebenarnya karena keterbatasan dataset dan hardware, saya tidak bisa melakukan pelatihan. Citra sendiri yang dibutuhkan untuk pelatihan itu sekitar 2 juta, itu masih kurang gitu, Pak. Jadi Memang itu sudah ada ya, datasetnya sudah ada. Jadi bukan tapi kan tetap aja harus ada pembelajaran terhadap dataset. ya, jadi untuk sebenarnya ada proses pembelajarannya, tapi untuk penelitian yang saya lakukan ini hanya proses pengujian, Pak, karena kekurangan yang tadi saya jelaskan tadi sebelumnya begitu, Pak. Nah, untuk percobaan sendiri pada tadi yang Bapak bilang tentang degradasi atau perbedaan objek yang sedikit itu, setelah saya coba, Pak, pada berbagai citra yang menonjol itu seperti ini, Pak. Karena Nogan sendiri ini sangat apa sih, punya sangat nempel ke bagian dataset atau sangat tergantung akan dataset. Jika datasetnya mayoritas langit berwarna biru dan air nggak bisa ke batu-batu. Ya, jadi betul. Memang tergantung apa yang dipelajari, tergantung dataset yang dipelajarinya memang gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan airnya pingin air kayak air belerang begitu, itu belum bisa untuk diakomodir oleh sistem ini begitu. Harus ada pelatihan atau metode lain yang menunjang dari sistem ini begitu, Pak. Betul memang modelnya sih seperti itu ya. Supaya saya pengen tahu saja sih, dataset itu memang hanya citra-citra langit saja ya. Ya, kalau misalkan citra langitnya pingin warna kayak sore hari senja begitu, sunset dan sunrise gitu ya. Ya, itu ya, sistem istilahnya ini gitu belum ya. bisa begitu, Pak. Ya. Oke sih. Emang ini lagi booming ini gantung ya. Oh iya, Pak. Aplikasinya banyak gitu. Cuman dataset yang harus kita kumpulin itu luar biasa. Jadi perlu HPC gitu ini ya. Apa namanya, komputernya high performance computing. Nggak bisa itu sama komputer gaming gitu. Kurang. Bisa meledak gitu. Betul ya. Karena dibutuhkan dataset yang banyak ini karena kan sifat GAN sendiri itu untuk menggenerate data baru gitu, Pak. Betul. Dibutuhkan dataset yang sangat banyak referensinya begitu. Betul ya, keahlian ini Anda tuh banyak diperlukan itu ya. Ya. Di pekerjaan sekarang gitu ya, dipelajari lebih intens ya, pasti banyak yang memerlukan. Oke. Jadi datasetnya memang ini sekitar sunset sunrise ya. Bagaimana, Pak, maksudnya, Pak? Ya, dataset yang diambil oleh Anda itu sekitar sunrise saja ya. Untuk dataset sendiri sebentar saya scroll dulu ke bagian dataset agar lebih jelas. Nah, karena sebenarnya dataset saya itu hanya 5.000 citra yang berbentuk landscape dengan 4 objek ini, Pak. Gunung, air, hutan, dan kota. Namun untuk melatih sistemnya sendiri oleh orang lain atau Jason Antic sendiri, dia melatih citranya itu di ImageNet dengan total 14 juta gambar begitu, Pak. Nah, citra mayoritas yang di ImageNet itu berupa citra yang biru begitu, yang langit cerah begitu, Pak. Jadi ketika saya coba ada di data uji itu, saya coba dengan citra yang sunset itu tetap berubah jadi biru, Pak.
Ya itu memang kekurangan karena kan itu sudah Iya, tergantung ada data iya, tergantung apa yang dia pelajari gitu ya. Kalau majoritasnya ayam, ada bebek disebut ayam gitu ya. Iya. Oke, iya begitulah. Heeh. Nah, coba Bu Nur dulu. Oh, ya. Silakan Bu Nur. Iya, saya dari latar belakang aja dulu ya. Ini saya kan nggak paham ya, mungkin kalau Pak Asep udah familiar dengan GAN dan yang lain-lain, saya baru dengar waktu Yuli sebut aja. Dan saya masih kayak kadang-kadang remang gitu ya, lupa lagi sebenarnya itu tuh apa gitu ya. Di sini ada metode Deep Generative Adversarial Network, itu tuh beda ya dengan no-GAN ya? Oh, jadi Deep Deep apa Bu tadi Bu? Deep Generative ini yang kode 2016 di latar belakang paragraf dia itu Oh iya Bu, mohon dijawab. Dia itu sama seperti GAN, jadi Generative Adversarial Network. Namun dia itu masih yang vanillanya gitu Bu. Jadi sebelum dimodifikasi apapun begitu Bu. Oh, jadi versi pertamanya mungkin itu dulu gitu ya? Betul sekali Bu. Jadi no-GAN ini adalah perkembangan gitu ya? Ya, salah satu bentuk perkembangan lain dari GAN. Perkembangannya itu ada pada proses pelatihannya begitu Bu. Jadi kalau misalkan Generative Adversarial Network biasa saja itu, dia itu melatih langsung dua-duanya. Jadi langsung pewarna langsung dioper ke bagian pengecekan. Begitu pula sebaliknya, jadi langsung melakukan pelatihan. Nah, untuk metode saya, no-GAN ini, dia melakukan pelatihannya terpisah Bu. Jadi generator pewarnaan ini akan melakukan pelatihan sendiri dulu, dan bagian pengecek ini juga akan melakukan pelatihan terlebih dahulu sendiri, baru kita gabungkan dua-duanya. Karena saya melakukan itu karena pada penelitian yang Cao dan Ko itu, dia itu punya masalah vanishing gradient, di mana proses si bagian pengecekannya itu sangat pintar, sehingga generator ini benar-benar ditolak gitu, jadi tidak bisa belajar terus Bu, dan ini sistemnya gagal begitu. Oke, ini ya, makanya ini masalah ini dinamakan vanishing gradient gitu ya. Vanishing gradient itu karena tidak mampunya generator untuk, tapi ini bahasanya kayak terlalu tinggi nggak sih? Kalau bisa nggak sih dijelaskan lebih manusiawi gitu? Iya, siap Bu. Mungkin ditambahkan beberapa kalimat yang misalnya seperti saya yang awam tuh lebih paham lagi sebenarnya vanishing gradient itu apa, karena mungkin bahasa-bahasa di sini tuh kayak terlalu high tech gitu ya. Kan saya nggak paham. Kita biasa low tech ya. Iya benar Bu. Maksudnya kan kalau orang yang mainnya di coloring mungkin paham ya, tapi kan kalau misalkan nggak terjun lebih dalam ke situ kan nggak paham ya Bu ya. Aduh ya, ini betul, makanya kemarin dia minta ke Yuli tolong dipakai bahasa kita gitu loh ya. Iya, mungkin selain ada bahasa-bahasa yang seperti ini, ditambahkan juga bahasa yang mungkin orang umum lebih paham gitu ya, sehingga mungkin nanti mahasiswa yang pengen ngambil juga jadi oh ini tuh buat ini gitu. Jadi oke. Nah sebenarnya kalau Clahe itu fungsinya buat di sini meningkatkan kualitas citra. Beda nggak sih sama GAN itu? Nah itu jadi coba dong, saya baca berurutan berdasarkan latar belakang ya. Berbeda dengan apa Bu maksudnya? Dengan GAN. Oh ya, jadi saya jelaskan dulu bahwa Clahe itu adalah sebuah proses pre-processing. Jadi sebelum citra kita masukin ke proses utama, yaitu GAN itu yang pewarnaan itu, kita siapkan dulu citra agar lebih baik begitu. Jadi seperti menghilangkan noise, meningkatkan kualitasnya atau kecerahannya kita tingkatkan gitu. Nah, itu adalah salah satu proses pre-processing. Nah, pre-processing yang saya angkat untuk penelitian ini yaitu Clahe. Nah, pada proses Clahe ini digunakan untuk meningkatkan kontras tanpa meningkatkan kecerahan, dan kontras tanpa meningkatkan noise Bu. Karena pada penelitian sebelum-sebelumnya ada yang histogram equalization juga, dia itu metode pre-processing histogram equalization yang biasa itu ada kekurangannya, yaitu ketika meningkatkan kecerahannya itu si noise-nya juga jadi ikut naik, jadi banyak akan ada titik-titik putih pada citra yang malah merusak proses utamanya nanti ketika pewarnaan Bu, begitu. Oke.
Jadi kalau misalkan citranya dari grayscale tanpa diclahe gitu langsung masuk ke GAN, kurang maksimal gitu ya dalam proses pewarnaannya. Oke, nah sebenarnya tadi Yulianto udah menjelaskan seperti itu, tapi tidak terbaca ya di latar belakangnya ya. Oh, Mungkin lebih dijelaskan lagi ada permasalahan apa jika hanya GAN berdiri tunggal gitu ya tanpa adanya preprocessing, maksudnya clahe ya di sini ya. iya Bu. Ya mungkin terus si clahe-nya sendiri, kalau di sini kan cuma dibilang untuk meningkatkan kualitas citra gitu ya. Mungkin lebih dijelaskan juga kalau dia tuh adanya di step mana gitu ya. Oh, oke. Supaya lebih mengalir aja sih. Gitu. Baik Bu. Oke, kemudian sebenarnya isu utamanya itu apa sih, masalah utamanya nih kenapa sih harus mewarnai citra grayscale gitu? Nah, sebenarnya kalau misalkan mohon jawab. Jadi sebenarnya kalau misalkan pada saat ini proses Iya. pewarnaan itu memakan butuh banyak waktu gitu Bu. Jadi dari waktu kita butuh banyak, terus mahal karena kita harus menyewa orang yang ahli praktisi di bagian artistik sendiri. Terus kalau misalkan untuk mencari yang orang artistik ini juga harus membutuhkan pelatihan atau sekolah yang tinggi juga. Maka dari itu seperti kita lihat dari dunia saat ini, kalau misalkan kita lihat baca komik-komik yang dari Jepang itu banyak yang masih hitam putih Bu. Nah itu tuh sebuah urgensi kalau menurut saya untuk mengembangkan pewarnaan citra ini, karena dengan melakukan pewarnaan citra ini kita dalam komik ya, dalam bidang komik ini sendiri bisa lebih menikmati dari komiknya sendiri begitu Bu. Nah selain itu kalau misalkan untuk pembelajaran juga kita bisa lebih menghidupkan lagi citra-citra dokumenter kayak misalkan perjuangan Indonesia dan segala rupa itu. Kalau misalkan pewarnaan citra ini berhasil, saya pinginnya berhasil, jadi ini tuh bisa terbantu gitu. Oke. Maka dari itu alasan itu saya untuk mengangkat pewarnaan citra ini begitu Bu. Oke. Nah, sebenarnya emang ada ya kebutuhan dari pasar untuk saya kayak pengen baca komik yang berwarna gitu, memang ada gitu ya dari yang sejauh ini Yulianto baca, atau misalkan tadi citra-citra mungkin yang tadi ya lebih ke dokumenter yang mungkin zaman-zaman dulu foto-foto perjuangan gitu ya kan, kita lihat misalnya kayak foto-fotonya Soekarno gitu kan rata-rata hitam putih gitu ya. Ya Bu, betul Bu. Mungkin untuk supaya lebih terlihat nyata mungkin itu butuh diwarnai gitu. Ya, untuk Ada nggak artikel-artikel yang membahas itu gitu, dan sehingga itu bisa disisipkan di latar belakangnya Yulianto, sehingga sebenarnya memang ada kebutuhan gitu untuk mewarnai citra tuh gitu. Sebenarnya ada statement Bu dari sebuah jurnal yang dari pewarnaan citra juga, dia mengatakan bahwa ketika gambarnya grayscale itu banyak informasi terbuang dan aplikasi si gambarnya itu tidak hidup, dan itu tuh membuat si yang penikmat mata manusia itu tidak baik gitu. Ada saya lampirkan juga di situ Bu, tapi hanya sebatas itu ya. Kalau misalkan di bagian industri sendiri tentang kayak tadi seperti pewarnaan pada komik itu, analisis saya sendiri melihat dari kenapa komik sekarang banyak yang hitam putih begitu Bu. Kayak itu statement yang kehilang, ini yang citra grayscale, kayak yang Richard Zhang ini ya? Ya Bu, ada Bu. Ya. Oke, mungkin ini, nah ini kan dia citra paragraf 2 ini hanya satu kalimat ya pendapatnya si Richard ini, nah ini digabung aja ke paragraf 1 gitu ya? Iya, karena kan cuma satu kalimat ya, nah kemudian disusun ulang sehingga muncul permasalahan di dunia nyatanya gitu ya, sehingga menjelaskan bahwa si pewarnaan citra ini benar-benar penting loh gitu. Karena sebenarnya pengetahuannya Yulianto sendiri udah banyak banget gitu ya, tinggal nulisnya aja Yuli. Ya Bu ya, siap maaf Bu. Emang biasa gitu ya. Jadi fokus ke penelitiannya gitu, kadang-kadang nulisnya belakangan gitu. Ya, saya tidak bisa memantah itu sih Bu. Oke. Kemudian di sini aplikasi yang Yuli buat nggak ada di perancangan bab 3 ya?
Maksudnya aplikasi itu aplikasi Aplikasi apa, Bu? yang webnya? Tampilannya, Bu? Iya, perancangannya aja, perancangan aplikasinya gitu. Enggak Jika dimunculkan. seperti prototipe dan segala rupanya gitu, Bu, SDLC-nya? Iya, misalkan use case-nya, kemudian si sistemnya ini nanti mampu apa aja gitu. Di sini lebih ngebahas metode-metodenya gitu. Karena menurut saya itu kan lebih terpaku pada penelitiannya bukan pada aplikasinya begitu, Bu. Jadi saya lebih sudut pandang peneliti begitu. Jadi lebih dijelaskan bagian metode dan kedalamannya begitu, Bu. Oke. Nah, itu sebenarnya nanti di sini kan soalnya Juli ada pengujian sistem ya. Ya, Bu. Yang 4.5. Nah, sebenarnya di 4.5 ini pengujian sistem yang mana yang dimaksud? Si softwarenya Juli kan? Ya, tapi per prosesnya begitu, Bu. Oke. Nah, maksud saya sebenarnya pengujian sistem ini kalau kita bisa lihat biasanya ini yang diuji itu kalau di RPL itu kan dia berdasarkan use case. Jadi fungsi-fungsi di sistem kita gitu ya. Ya, nah, mungkin sebelumnya lebih baik kalau misalkan Juli juga cantumkan aja use case gitu. Di mana si use case ini menjelaskan fungsi-fungsinya gitu, fungsi-fungsi yang terdapat pada sistemnya Juli gitu. Oke, jadi sehingga nanti si tabel 8 ini mengacunya ke sana. Ya, supaya terlihat aja bahwa memang ada prototipe atau sistem yang dibuat gitu ya. Ya, Bu. Sayang juga kan sebenarnya kan Juli udah bikin gitu. Iya sih. Kemudian Yuli uji gitu sebenarnya, tapi kok sistemnya di sebelumnya nggak pernah disebutin gitu aja sih. Baik. Oke. Kemudian ini tuh karena saya pakai mouse terus nge-scroll, ini ada yang panjang banget gitu ya Yuli ya. Ini baik lagi ke konten sih. Hasil perhitungan begitu, Bu, itu teh, Bu. Kalau yang ingin yang mana sih yang gambar-gambar itu? Nah, ini ya. Ini ya, Bu. Hasil ini tuh hasil pengujian ya SSIM tuh ya? Ya, betul sekali, Bu. Bisa nggak ya kalau misalkan ini tuh si citra-citra yang ini tuh dibuat dibuat kode aja, disimpan ke lampiran si fotonya, kemudian nilai SSIM-nya aja yang disimpan gitu, atau misalkan contohnya aja ada contoh grayscale-nya 1, hasil sistemnya 1, aslinya 1, nilai SSIM-nya, kemudian yang sisanya ditampilkan dalam bentuk kode aja, kode gambar. Nanti kalau misalkan pengen lihat gambarnya yang mana bisa dilihat ke bawah. Soalnya ini kan juga dia lewat dari margin ininya ya, margin apanya? Ya, margin di bagian ya gitu ya nggak, supaya lebih rapih aja. Apakah misalkan nanti kalau di lampiran mau dibikin landscape gitu atau gimana, terserah. Yang penting lebih rapi. Siap. Gitu ya. Jadi yang di sini mah ditaruhnya contoh aja gitu. Mana banyak kan gitu ya. Ya, 100 sih, Bu, yang saya tampilkan. Iya gitu. Dari 400 ya. Siap. Jadi kan bisa lebih singkat juga gitu. Jadi setelah ini apa gitu kan, ini hanya melihat nilai gitu ya. Ya, Bu. Dan kalau pakai scroll terus aja di scroll gitu nggak beres-beres. Sebenarnya itu ada sih, Bu, yang menurut seperti yang Ibu harapkan, yang di bawah ya. Kode dan SSIM saja begitu, itu ada di bagian tabel 23, Bu. Nah, itu juga jadi pertanyaan saya. Sekarang kalau gambar 0002 itu yang mana? Ya, itu pertanyaan berikutnya. Lampiran. Oh iya, lampiran. Iya kan ya? Iya, ya, Bu. Karena saya tuh cek ke lampirannya, kok lampirannya nggak ada, terus gambar 002 ini yang mana gitu. Terus bedanya tabel 23 sama yang di atas itu jadinya apa gitu. Ya, Bu. Ini gambar, ini nilai SSIM gitu, ini tuh sama apa beda gitu. Sama ya? Sama sih, Bu. Tapi ini lebih ke yang sebelumnya itu lebih ke cara ngelihatnya begitu, Bu. Jadi kalau misalkan grayscale-nya seperti ini, citra aslinya seperti ini, dan citra generate-nya seperti ini, nilai SSIM-nya kan seberapa begitu, sebagai contoh tolak ukur dari mata manusia sendiri. Sedangkan yang pada tabel 23 ini lebih dekat ke perhitungannya begitu, Bu. Jadi analisis
akurasinya itu bagaimana, begitu sih Bu yang diharapkan dari saya itu. Oke, pengujian SSIM. Kalau yang tadi judulnya apa? Contoh. Hasil pewarnaan citra gitu ya? Ya, karena menurut saya harus ditampilkan begitu sih. Oke, boleh ditampilkan, tapi nggak usah semua, mungkin ya. Juli diambil 10, sisanya next-nya gitu dikasih tulisannya aja, next-nya lihat di lampiran gitu. Siap Bu, siap. Gitu ya. Kemudian dirapihkan lagi sehingga nggak ada gambar yang keluar dari margin gitu ya. Oh, baik Bu. Nanti ada beberapa catatan sih terkait dengan penulisan mah, tapi nanti saya kirimin aja hasil revisinya ya. Oh, boleh Bu. Jadi kesimpulannya? Ada di bawah, sebentar. Oke. Scrollnya juga banyak. Jadi kalau yang sebentar ya, kalau yang tabel-tabel ini kan juga dia sampai 131 data ya. Kalau dia dibikin 2 kolom gitu, jadi ke sebelahnya gitu. Soalnya saya juga pernah lihat dibikin aja ke sebelahnya gitu. Jadi diatur-atur lagi gitu, Juli ya. Oh, boleh Bu. Saya takutnya keluar dari batas apa sih yang standar ITENAS itu Bu? Gitu. Karena lihat yang kakak tingkat tidak ada yang dibagi 2 seperti itu Bu. Iya sih, tapi mereka juga nggak ada yang sampai 131 gitu ya. Atau mereka kadang-kadang mungkin datanya juga panjang kan, ini datanya 3 field gini ya, 3 field gini. Sebenarnya kalau misalnya dibagi 2 kayak bisa nggak sih gitu. Tapi cuma nantilah dibaca-baca. Tapi kalau menurut nanti mungkin jadi seolah-olah memang tabelnya terpisah ya, ada nomor berikutnya. Saya pernah lihat sih dibaca di paper ada yang mereka kayak gitu karena dia banyak banget nampilin datanya. Kemudian dia bikin aja ke sampingnya gitu supaya nggak panjang ke bawah gitu. Karena kan dia datanya cuma 2 gitu ya. Kalau yang pernah saya lihat, misalnya apa sama apa gitu ya. Akhirnya dia bikin aja ke samping gitu. Tapi memang nanti ada batas gitu lah. Ini mah masalah supaya gampang dibacanya aja. Siap. Terima kasih. Oke. Jadi gimana kesimpulannya menurut jadi Nogan dan Clahe berhasil gitu ya? Ya, jadi ada kan tadi rumusan masalahnya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu mengimplementasikan Nogan dan Clahe pada pewarnaan citra, dan kesimpulan untuk menjawab ini itu berhasil untuk melakukan pewarnaan citra. Nah, kedua untuk akurasi Bu. Jadi pewarnaan citra itu untuk SSIM sendiri 0,86 atau 86% pada nilai kesamaan gitu, dan itu dianggap bagus untuk SSIM sendiri. Namun untuk PSNR ini memiliki rata-rata sebesar 21,7 Bu. Nah, 21,7 ini untuk menurut standar paper yang PSNR itu ya. Dia itu kurang Bu, karena harusnya itu di atas 30 dB untuk dikatakan bagus atau ya standar bagusnya begitu Bu. Nah, untuk NRMSE sendiri itu sebesar 0,169 atau lumayan bagus, dikatakan bagus karena mendekati nilai 0 begitu Bu. Ini tuh SSIM, PSNR sama RRMSE ini dia menguji hal yang sama? Mengujinya berbeda-beda Bu. Jadi SSIM memiliki parameter yang berbeda dalam hal pengujiannya, PSNR memiliki parameter yang berbeda juga, rumusnya juga berbeda, dan NRMSE juga berbeda Bu. Tujuannya apa? Sama atau beda? Tujuannya sebenarnya untuk menghitung akurasi kesamaan begitu Bu, kesamaan dari 2 gambar tapi sudut pandangnya berbeda-beda begitu Bu. Oke, jadi tujuannya sama gitu ya, untuk melihat citra gambar aslinya sama hasil pewarnaan mirip enggak gitu ya tujuannya ya. Ketiga-tiganya sama tetapi sudut pandangnya beda. Ya, karena dari untuk pewarnaan sendiri, pewarnaan citra sendiri bagusnya itu dicek oleh mata Bu. Jadi secara kualitatif, tapi kan mata manusia itu lebih bisa membedakan begitu mana citra asli, mana citra yang natural begitu daripada sistem. Dan untuk saat ini yang paling mendekati itu SSIM sendiri Bu, karena dia melihat correlation of loss correlation atau bentuknya, kesamaan bentuknya, terus perbedaan kontras sama perbedaan luminansinya begitu Bu.
Sebenarnya jadi tadi dari antara ketiga ini metode pengujian yang paling bagus juga sesuai dengan mata manusia itu tadi SSIM gitu ya? Betul, Bu. Kalau yang PSNR ini bisa dijelaskan nggak, misalnya kenapa sih kok cuma dapat 21,7 gitu sehingga hasilnya kurang baik gitu? Ada tahu nggak kenapa kira-kira? Sebenarnya tidak dianalisis sama saya sih Bu untuk bagian PSNR ini, karena saya kan meningkatkannya di bagian SSIM, jadi hanya sebagai teman, sebagai perhitungan yang lain begitu Bu. PSNR dan SNR MSA ini gitu. Oke. Kemudian saran untuk penelitian ke depannya adalah? Ada beberapa saran sih Bu. Ditingkatkan di preprocessing-nya gitu ya? Ya, jadi karena menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain kan, Nogan sendiri itu mencari objek dulu pertamanya itu untuk meningkatkan akurasi sendiri yang tadi permasalahan dari pembagian objek yang kurang itu digunakan oleh DHeadsnet yang dilakukan oleh Chai et al. Itu penelitian orang lain itu, dan image normalization dan zero component analysis itu bisa meningkatkan image recognition. Jadi yang ini yang tidak kamu lakukan, yang kamu lakukan yang pakai Clahe itu ya? Ya Bu, jadi harusnya ini untuk penelitian yang lain saya sarankan untuk menambah beberapa metode ini begitu, karena menurut penelitian yang setelah dilakukan oleh dia bisa meningkatkan akurasinya begitu. Oke, mantap. Oke, gitu mungkin Pak Asep lagi. Ya, sebentar saya mau tanya kenapa kamu memilih Clahe? Apa yang menyebabkan kamu tertarik ke Clahe-nya? Jadi pertama itu saya melihat dari sudut pandang Noganya dulu sebenarnya Pak. Jadi saya itu ingin merubah sebuah struktur pada Nogan dari pewarnaannya itu, asalnya kan yang saat ini itu RGB Pak. Jadi saya ingin merubah menjadi LAB color space dari dulu itu, dari judul itu. Namun karena ketika merubah si tekstur dalamnya ini yang besar ini, sistem besarnya ini, saya harus melakukan pelatihan dari nol lagi. Nah, karena tadi sudah dijelaskan tidak bisa melakukan pelatihan itu, maka dari itu ide itu tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya preprocessing yang saya terpikirkan itu antara lain melakukan peningkatan resolusi atau melakukan pencerahan di bagian grayscale-nya, karena ketika saya mencoba ada satu citra waktu sidang judul itu, sebelum sidang judul saya melakukan percobaan itu, ketika citranya semakin terang itu hasilnya itu semakin berwarna begitu Pak. Jadi menurut saya metode apa yang bisa meningkatkan si kecerahan itu. Nah, di sini ketika saya searching dari beberapa paper itu ada beberapa metode Pak, dari histogram equalization hingga ini sebagai contoh yang paling kiri ini histogram equalization Pak. Jadi metode paling dasar dari yang saya kan Clahe udah advance gitu. Nah, untuk kenapa saya tidak menggunakan histogram equalization, karena hasilnya itu kurang baik pada citranya, banyak yang putih semakin putih, yang gelap malah semakin gelap gitu, karena dia tidak melakukan clip limitnya itu. Sedangkan metode selanjutnya yang dikembangkan oleh penelitian orang lain itu ada metode adaptive histogram equalization. Nah, ini gambar kedua yang di kiri itu menggunakan metode tersebut. Nah, metode ini itu sudah membagi menjadi beberapa region dan bisa menghilangkan yang putih semakin putih dan yang hitam semakin hitam. Namun ketika melakukan proses histogram equalization, dia itu menjadi semakin banyak noise yang muncul Pak. Jadi karena tidak ada limitasi pada nilai pixel, maka ada banyak titik-titik putih, dan ini banyak, kalau misalkan di zoom ada banyak titik-titik putih yang dianggap noise oleh sistemnya itu sendiri. Nah, itu gagal. Maka dari itu saya mencari penelitian orang lain lagi dan muncul ini sebuah metode Clahe Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Jadi dia melimitasi nilai pixel pada pembagian region ini. Nah, begitulah. Dan dari hasil penelitian itu saya sudah melihat dari jurnalnya juga, ada beberapa jurnal yang saya citasi juga di paper saya, di buku saya itu berhasil untuk meningkatkan si kecerahan citra yang asalnya gelap menjadi terang, dan si objeknya itu menjadi lebih berwarna dan lebih jelas begitu Pak. Maka dari itu saya putuskan untuk mengimplementasi metode Clahe ini pada
penelitian saya untuk membantu kecerahan atau peningkatan akurasi pada metode nogannya sendiri untuk pewarnaan begitu Pak. Udah dicoba pada langit cerah gitu? Maksudnya Pak udah dicoba pada langit cerah bagaimana Pak? Nah ini kan kalau yang cerah mungkin kalau diambil limitasi maksimum bahkan jadi hilang gitu ya. Sebenarnya saya mencoba di berbagai kan dari Klahe sendiri memiliki parameter Pak. Jadi ada parameter limitasi maksimum dari si citranya sendiri. Iya, ada limitasi maksimum ya. Iya. Nah, saya itu sudah mencoba range-nya itu dari 0 sampai 100 Pak untuk parameter yang diinputkan oleh peneliti. Nah, saya itu sudah coba dengan kelipatan 10 dari 10 hingga 90. Nah, untuk proses pewarnaan ini si hasil yang paling bagus itu ketika saya mendapat nilai 10 Pak. Ini ada nanti belum saya masukin lampiran tapi ada di catatan saya Pak. Jadi semakin tinggi malah semakin jelek Pak. Ada nilai SSCM-nya sendiri begitu Pak. Iya. Itu ada adaptive region-nya ya. Ya, betul. Ada pembagian regionnya itu untuk agar tidak terpaku pada satu full citranya. Regionnya ada parameternya enggak? Regionnya ada Pak. Jadi untuk pembagian regionnya sebentar Pak, saya pindahkan ke slide yang lebih bagus. Nah, di sini pembagian regionnya sebagai contoh itu ada banyak Pak. Jadi ya, tapi yang saya ambil itu menurut Kanditami Saifuddin ini Pak. Jadi dia 9x9 dan dibagi 4 kalau misalkan citranya 6x6 gitu. Jadi tergantung besarnya citra ya? Ya, tergantung besarnya citra Pak. Banyaknya region. Atau tergantung dari model citra, degradasi citra. Tergantung dari apa Pak? Kalau mungkin homogen mungkin nggak usah terlalu banyak. Kalau warnanya sangat bervariasi mungkin harus lebih banyak lagi itunya region. Tapi menurut dari paper yang setelah diuji oleh Kanditami Saifuddin ini yang paling bagus ya yang ini yang sudah diimplementasi begitu karena dia pada papernya itu dia mencari kombinasi clip limit dengan ukuran region hingga menghasilkan akurasi yang paling optimal itu berapa begitu. Sudah dites dia dengan variasi gambarnya? Ya, dengan variasi regionnya kalau misalkan clip limitnya berapa parameter. Maksudnya bukan masalah clip limit, variasi uji ke gambarnya. Gambar kan banyak sekali variasinya. Untuk Klahe sendiri dari warna. Untuk Klahe sendiri citra inputnya itu grayscale Pak. Jadi dan citra outputnya juga grayscale Pak. Jadi belum penelitian untuk tentang pewarnaan citra menggunakan Klahe kan baru saya saja. Jadi belum ada analisis lain yang menghubungkan dari ini, tapi saya mengambil dari penelitian yang sudah ada pada yang bertujuan untuk meningkatkan kecerahannya itu yang dilakukan oleh ini Kanditami ini Pak, begitu. Ya, saya sebenarnya pengen ini kalau bunglon itu bisa bersembunyi di warna gitu ya, dengan Klahe itu bisa kelihatan. Tidak mungkin sih Pak. Untuk Klahe sendiri kan untuk gambar sendiri kan Asep mau nyari bunglon. Asep yang bisa berubah warna itu. Tapi memang ini tantangannya untuk kedepannya agar menjadi sebuah sistem yang sempurna itu masih banyak kekurangannya. Ya, iya pastilah. Tadi yang ganti paling ini paling baru rasanya kan itu. Sebagai contoh yang Bapak tadi sebutkan, kalau misalkan bunglon itu kan harus mengikuti background-nya, ya, mengikuti background-nya. Jadi ya ini harus banyak metode sih Pak, begitu. Iya. Jadi karena bunglon sendiri kan mengikuti tetangga-tetangganya pixelnya dan ini harus menambahkan beberapa metode lagi gitu Pak untuk meningkatkan
apa sih nilai perfectnya dari sistem ini. Jadi wah ini masih perjalanannya masih panjang setelah saya itu. Oke, memang ya. Ya, bulan ya betul Pak. Ya. Ya segera bisa bisa diterima alasan kenapa pilih Klahe emang ya. Emang tertarik ke itunya, ke apa pencarian berapa region yang harus diberikan gitu kan, tergantung dari varian. Nah itu tadi pertanyaan saya kemarin ya Yul ya. Iya Bu. Jadi tapi kalau misalkan untuk penelitian selanjutnya sebenarnya bisa misalkan kita mengikuti berapa region ya, kombinasi region dan trip limit untuk pewarnaannya sendiri, karena ini kan berbeda dengan yang Kanditami itu, jadi mungkin ini bisa jadi penelitian selanjutnya gitu. Tapi saya mengambil yang Kanditami ini sih Pak. Ya cukuplah. Ya, jadi bagaimana dari Bu Dewi? Bu Nur masih ada pertanyaan Bu Nur? Enggak ada Bu. Ada ya. Pak Asep udah? Udah dulu lah. Udah dulu ya. Oke, mungkin terima kasih Bu Nur dengan Pak Asep atas masukan-masukannya. Yuli nanti kita diskusikan lagi ya untuk kelanjutan bukunya. Oke, mungkin silahkan ditutup dulu ya Yuli ya. Ya, sekian sidang saya. Terima kasih kepada Pak Asep, Bu Nur, dan Bu Dewi telah meluangkan waktunya dan menyaksikan dan memberikan masukan kepada saya. Terima kasih banyak. Ya, sekian dari sidang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur sama Pak Asep masih di ruangan. Yuli silahkan meninggalkan ruangan dulu ya. Oh ya. Untuk rekamannya bagaimana Ibu ketika saya live? Dimatiin aja dulu rekamannya. Oh, rekamannya dimatiin ya. Siap.